Video kali ini kita beri tajuk Ayo Tolak Ajaran Agama Dobol. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Video kali ini adalah suatu bentuk apresiasi dan juga reaksi dari saya, Frans Donald, ya, atas video yang disajikan dalam channel Cokro TV. Suatu edukasi yang disampaikan oleh Bang Ade Armando dalam tajuk Logika Ade Armando. Oke, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak sama-sama ya video edukasi yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Yang intinya, Bang Ade Armando menginspirasi para pemirsa, penyimak channelnya ya, untuk memakai akal yang sehat, akal yang waras ketika beragama. Ya, la dina liman la akalahu. Tidak ada agama yang benar bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Oke, tanpa wasting time, kita simak sama-sama ya. Demikian edukasi oleh Ade Armando. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya memulai video kali ini dengan pernyataan yang mungkin mengganggu sebagian Anda. Menurut saya, segala hal di dunia ini harus dipahami dengan menggunakan akal sehat. Segala hal seharusnya bisa dipahami dengan akal, termasuk atau terutama agama. Jadi kalau ada ajaran agama yang katanya datang dari Tuhan, bertentangan dengan akal sehat kita, ya kita tinjau ulang saja pemahaman kita tentang ayat tersebut. Menurut saya, semua agama punya kepercayaan yang kurang lebih sama. Akal dan otak itu adalah karunia Tuhan. Tuhan melengkapi kita dengan kemampuan berpikir. Karena itu, akal harus digunakan. Karena saya Muslim, saya gunakan saja ayat dalam Al-Quran. Kalau saya bicara soal ajaran Kristen, saya takut salah. Saya tidak belajar agama lain dengan cara yang cukup bertanggung jawab. Tapi kalau Islam, saya rasanya cukup berpengetahuan. Nah, dalam Islam, banyak sekali ayat Quran dan ucapan Nabi Muhammad atau hadis yang menekankan arti penting akal. Saya gunakan saja satu ayat, yaitu surat Yunus ayat 100. Dalam ayat itu Tuhan mengatakan, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak berakal. Jadi jelas umat manusia harus berakal agar tidak terkena azab. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Para ahli tentu akan bisa menjelaskan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis lainnya. Tapi yang penting, perintah tentang pengguna akal adalah sesuatu yang sangat kuat melekat di dalam kitab suci. Saya percaya semangat itu bukan saja harus ditemukan dalam ajaran Islam, tapi juga agama-agama lain. Karena itulah dalam video saya selalu mengatakan kita semua harus menggunakan akal sehat. Itu harus dilakukan agar kita terhindar dari hukuman Tuhan. Masalahnya saat ini sangat sering kita justru menghadapi pihak-pihak yang berpikiran sebaliknya. Mereka menganggap memahami dunia dan agama pertama-tama harus menggunakan iman. Jadi lazim mereka mengatakan, kalau belajar agama jangan gunakan akal, tapi gunakan keimanan. Dengan mengatakan itu mereka meminta kita untuk berhenti menggunakan akal sehat. Kita diminta tidak berpikir. Kita diminta untuk menerima saja ajaran-ajaran agama tanpa perlu secara kritis mempelajarinya. Dan akibatnya adalah keterbelakangan peradaban. Umat Islam, saya percaya menjadi kaum yang tertinggal dan tertindas karena tidak mengembangkan akal. Dan mereka tidak menggunakan akal ketika berhadapan dengan para pemuka agama yang menyampaikan ajaran yang tidak masuk akal. Mereka menganggap para pemuka agama itu pasti menyampaikan ajaran yang benar. Mereka menganggap tidak mungkinlah pemuka agama itu salah, atau berbohong, atau bodoh. Padahal pemuka agama itu adalah manusia biasa. Mereka punya rangkaian kelemahan sebagaimana manusia lainnya. Saya gunakan kasus saya sendiri sebagai pembanding. Saya adalah doktor ilmu komunikasi, menulis buku tentang komunikasi, diundang menjadi pembicara soal komunikasi di dalam dan luar negeri, selama berpuluh tahun mengajar ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Tapi mungkinkah saya salah soal ilmu komunikasi? Ya mungkin saja. Ilmu itu kan berkembang terus. Apa yang kita yakini benar saat ini mungkin saja berubah dalam 10 tahun ke depan. Apalagi 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan. Dan tentu saja saya bisa saja bohong karena saya ingin memperoleh keuntungan dari kebohongan saya itu. Atau bisa saja saya ternyata terlalu bodoh untuk bisa memahami secara tepat apa yang dikatakan ilmuwan komunikasi lain sehingga apa yang saya sampaikan pun ternyata salah. Sekarang kita kembali ke soal agama. Pemuka agama pun bisa salah soal agama. Karena itu kita harus selalu menggunakan akal saat mempelajari agama. Kalau ada seorang pemuka agama menyampaikan soal agama yang kita pikir tidak masuk akal, sebaiknya kita bertanya dan bersoal jawab dengan si pemuka agama. Kalau jawabannya tidak memuaskan, kita perlu mencari tahu lebih banyak dari sumber-sumber lain. Saat ini sumber-sumber lain itu sangat berlimpah. Browse saja internet dan kita akan memperoleh begitu banyak jawaban yang mungkin berbeda-beda. Atau kita bisa mengajak diskusi teman-teman kita atau bertanya pada ahli agama yang lain. Dan di sepanjang perjalanan, kita terus gunakan akal sehat kita untuk mencari jawaban terbaik sesuai dengan keyakinan kita. Saya tahu ini memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi pencarian jawaban semacam itu akan jauh lebih baik daripada kita bersikap pasif dan menerima begitu saja ajaran-ajaran dari sang pemuka agama, betapapun absurdnya itu, dan mempercayainya dan menjalankannya dengan keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang diperintah Tuhan. Dapatkah kita percaya pada akal sehat kita yang terbatas untuk mencari tahu kebenaran? Tentu bisa, selama kita memang berusaha mencari tahu ke segala penjuru dengan jujur, dengan tulus, dengan rasional. Apakah kita dengan begitu pasti menemukan kebenaran yang kita cari? Pasti bisa, walau apa yang kita sebut kebenaran bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya benar untuk selama-lamanya. Maksud saya kita bisa mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di kepala kita melalui proses kerja keras itu. Melalui proses tersebut, kita akan menemukan jawaban sementara. Tapi ingat ya, sifatnya sementara. Artinya kalau di masa depan kita menemukan kembali informasi baru yang mungkin mengurangi atau bahkan membantah sama sekali kebenaran yang kita yakini saat ini, ya tentu saja kita bisa mengubah kebenaran yang bersifat sementara itu. Saya ingin menggunakan proses pencarian pasangan hidup sebagai pembanding. Kebanyakan orang, saya rasa, berharap ingin memperoleh pasangan hidup, suami atau istri yang permanen. Bahkan kalaupun orang itu suka gonta-ganti pasangan tidur, saya rasa dia tetap mengidealkan pasangan hidup yang akan bersama dengannya sampai akhir hayat. Untuk itu, mereka akan menjalani proses pencarian pasangan hidup dengan serius. Gak gampangan. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bahwa setelah melalui proses seleksi yang ketat, dia akan menemukan suami dan istri yang sepenuhnya ideal? Gampangnya, bisakah dia salah pilih? Jawabannya juga gampang. Ya bisa. Kita tidak butuh riset mendalam untuk mengetahui bahwa salah memilih adalah hal yang lazim. Begitu juga dengan agama. Agama adalah hal penting dalam hidup dan akan menuntun kita menentukan pilihan di sepanjang kehidupan kita. Karena itu kita harus yakin betul dengan apa yang sebenarnya dikatakan Tuhan. Kalau kita masih ragu, ya jangan ikuti. Kepercayaan kita pada Tuhan pun harus kita lakukan dengan menggunakan akal sehat. Kalau menurut Anda, eksistensi Tuhan itu tidak masuk akal, ya jangan percaya Tuhan. Sementara saya, yang dengan akal sehat percaya Tuhan pasti ada dan campur tangan dalam kehidupan kita, akan terus mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan. Mudah-mudahan sesudah video ini, saya masih berkesempatan untuk menyampaikan kisah tentang bagaimana peradaban dibangun dengan akal dan bagaimana akal tidak bertentangan dengan agama. Tapi kali ini saya hanya ingin menyampaikan satu prinsip dasar dulu. Dalam beragama, selalu gunakan akal. Tanpa akal, agama akan menjadi sumber malapetaka. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, dunia akan selamat. Oke sahabat-sahabat, sekarang waktunya izinkan dengan segala hormat saya menyampaikan fatwa saya. Fatwa atau opini atau pendapat dari Frans Donal. Sebagai bentuk apresiasi dan reaksi ya atas edukasi yang sangat bagus disampaikan oleh Cokro TV dalam acara Logika Ade Armando. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi di awal-awal videonya atau di menit-menit awal, Bang Ade Armando menegaskan bahwa pentingnya beragama pakai akal. Ya, dalam hadis tadi sudah disampaikan juga. La dina liman la akalahu. La
dina, tidak ada din. Kalau din diartikan agama berarti tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Kemudian jadi juga sangat bagus ya, dikutipkan di ayat surat Al-Quran, surat Yunus. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 100. Ya, saya bacakan sekali lagi teman-teman, dalam terjemahan bahasa Indonesia. Demikian ya. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Perhatikan sekali lagi di sini penegasannya. Di awal dikatakan dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi orang bisa beriman itu atas izin Allah. Tetapi perhatikan baik-baik. Allah akan menimpakan kemurkaan. Tadi Bang Adi Armando mengatakan azab ya, kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi beriman boleh beriman, tapi harus pakai akal. Ya. La dina liman la akalahu. Dalam hadis, dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 100. Allah akan menimpakan kemurkaan azab bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, Bang Adi Armando juga menyampaikan bahwa dia sebagai seorang yang beragama Islam, kemudian mengutip Al-Quran. Dan juga di dalam agama lain dia yakin juga begitu. Oke, kita bantu Bang Adi Armando ya. Di dalam agama lain betul banget apa yang disampaikan oleh Bang Adi Armando. Misalkan di dalam agama Hindu Dharma ya, ada yang namanya Dewi Saraswati ya. Ini ada Dewi Pengetahuan dan Kesadaran. Nah, ada juga ajaran Widya. Widya itu artinya pengetahuan. Jadi di dalam ajaran Hindu, Saraswati dan juga Widya ini adalah pengetahuan dan kesadaran jiwa yang diwajibkan menggunakan akal budi. Nah, jadi sama ya yang disampaikan Al-Quranul Karim, hadis dan juga kitab-kitab Hindu. Sama. Manusia harus memakai akal dalam beragama. Bagaimana dengan kemudian dalam Bible atau ajaran kekristenan atau Alkitab? Sahabat-sahabat, jika di Alkitab ayatnya ada banyak juga ya. Misalkan di dalam surat Injil Matius pasal 22 ayat 37. Bunyinya sama dengan Markus 12 ayat 30 dan juga Injil Lukas 10 ayat 27. Saya bacakan ya salah satunya di Injil Markus pasal 12 ayat 30. Tegas sekali dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, jadi ketika kita mau mencintai, menyayangi, mengasihi Tuhan Allah, perhatikan baik-baik ini ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, jadi mencintai Allah, mencintai Tuhan Allah itu harus dengan apa dikatakan di sini? Segenap hati. Jadi jangan cuman separuh hati ya, setengah hati, jangan ya. Dan juga harus dengan segenap jiwa dan juga dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Nah, lagi-lagi dikatakan akal. Jadi ajaran semua agama yang benar, agama yang asli yaitu pasti mengatakan orang beragama harus memakai widya, ilmu pengetahuan dan kesadaran yang adanya di akal budi. Jelas ini ya. Betul sekali Bang Adi Armando. Thank you Bang Adi Armando. Selanjutnya sahabat-sahabat. Selanjutnya di menit-menit berikutnya Bang Adi Armando juga mengingatkan masyarakat ya bahwa orang-orang yang tidak menggunakan akalnya ya, pasti akan menjadi terbelakang atau mengalami keterbelakangan. Beragama tanpa akal pasti jadinya terbelakang. Bahasa Arabnya jumud. Nah, apa yang disampaikan Bang Adi Armando itu juga kita jadi ingat juga ya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Buya Syakur Yasin tentang umat Islam itu jadi bodoh, terbelakang, suka bertengkar, tapi nggak paham-paham, tapi merasa paling hebat sendiri, gitu ya. Demikian cuplikan videonya. Itu laula daf'allahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang.
Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Dan pula juga pernah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasib, ya, salah satu pengasuh pondok pesantren di Jawa Tengah, yang mengungkapkan hal yang senada, bahwa umat Islam ini sudah terbelakang, ya, sudah jumud dalam waktu yang lama. Demikian videonya. Jadi kita tidak hanya menerima apa yang sudah ada di masa lalu, apalagi sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini, hanya mengutip-ngutip saja dari orang-orang di masa lalu, sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan ini. Nah, jadi jelas ya sahabat-sahabat, siapapun yang tidak mau beragama secara bodoh, terbelakang, jumud, ya, dan sebagaimana disampaikan juga oleh Al-Quran, surat Yunus ayat 100, supaya tidak mendapat azab, ya, mendapat bukan asap knalpot ini, ya, tapi mendapat kemurkaan dari Allah, ya. Supaya tidak mendapat itu, maka harus beragama menggunakan akal. Beriman harus pakai akal. Tentunya akal yang waras dan sehat, ya. Jangan akal-akalan seperti orang-orang di MUI, ya. Ustadz-ustadz tukang kibul yang suka mengakal-akali. Umat Islam selama ini dibodohi oleh siapa? Dibodohi oleh siapa? Nah, siapa yang suka mengakal-ngakali umat Islam? Demikian kita ingat juga disampaikan oleh Ustadz Yasid. Demikian. Sekarang banyak umat Islam yang seperti itu, dibodohi. Oleh siapa? Dibodohi oleh siapa? Kok bengong lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Dengarkan baik-baik. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Nggak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Ya sama seperti orang Nasrani, seperti itu. Pokoknya kamu ikut dogma, doktrin, nggak boleh tanya. Kita nggak boleh dalam Islam. Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Allah berfirman dalam surah 17, surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Nggak boleh ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Nggak boleh kita ikut. Tapi kenyataan ikut semuanya. Ikutin kiai, ikutin ustadz, ikutin tuan guru, ikutin ini. Benar apa yang disampaikan Ustadz Yasid, ya. Umat Islam selama ini dibodoh-bodohi oleh kiainya, oleh ustadznya, oleh guru agamanya, oleh habibnya, oleh gus-gusnya, ya. Buktinya, nah jadi ngomong ini harus ada bukti dulu, ya. Apakah Ustadz Yasid sedang memfitnah para kiai? Oh tidak, ya. Buktinya kita bisa lihat, berikan banyak contoh. Beberapa waktu yang lalu ajaran yang sangat super duper bodoh tolol disampaikan oleh MUI, ya. Katanya umat Islam tidak boleh memberi salam kepada non-muslim. Ini jelas-jelas ajaran jahiliyah, bukan ajaran Al-Quranul Karim, bukan ajaran Nabi Muhammad, ya. Itu salah satunya. Dan juga kita bisa simak salah satu dogma yang sangat bodoh, ya, diajarkan oleh Ustadz Syam. Nah, Ustadz Syam ini ustadz masih muda, ya. Dan dia mengajarkan suatu dogma bahwa di tempat surga katanya ada pesta seks, ya. Nah, tentu saja Ustadz Syam itu tidak mengajarkan berdasarkan opininya sendiri, tapi dia mendapat informasi dari katanya gurunya, ustadznya, kiainya, begitu, ya. Oke, kita jangan lupa, ya. Kita simak lagi cuplikan videonya. Ustadz Syam pernah mengajarkan kepada masyarakat Indonesia dalam acara Islam itu Indah, ya, sekitar bulan Juli tahun 2017 di Trans TV. Demikian cuplikan videonya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia.
Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita nih pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita Nah, itu satu contoh kebodohan seorang ustadz ketika beragama tanpa akal sehat, ya, menganggap surga adalah tempat pesta oho dengan 72 bidadari bla 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 gitu ya. Oke teman-teman, kemudian contoh yang lain. Ada juga kebodohan dan ketololan ajaran dari Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Khalid Basalamah, di mana dari salah satu ustadz ini pasti berbohong atau jangan-jangan dua-duanya berbohong. Oke, kita jangan lupa nih. Demikian videonya oleh Abdul Somad dan Khalid Basalamah. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nah, sahabat-sahabat, kemudian juga dalam opininya Bang Adi Armando, dia membahas tentang doktrin eksistensi Tuhan. Di mana Bang Adi Armando juga mengatakan dia percaya Tuhan pasti ada, begitu ya. Oke, sebagai tambahan informasi, saya tidak mengkritik Bang Adi Armando, saya hanya ingin menambahkan untuk sahabat-sahabat memakai akal yang waras. Ini bicara tentang eksistensi Tuhan, begitu ya. Hari ini kan hampir semua orang-orang beragama percaya katanya Tuhan itu eksis, ada. Tapi ingat sahabat-sahabat, sebagaimana sering saya sampaikan dalam banyak video, one of the most stupid and crazy doctrine and fake doctrine that's come from a religion when say that God is omnipresent, but at the same time they say that we can't meet God at the present. You can't meet God at the moment. You can't meet God right now. So, when can we meet God? And they answer, oh, you able to meet God next time, in the future, later, after that. Doktrin yang paling gila dan sesat yang diajarkan agama adalah ketika dikatakan bahwa Allah itu maha hadir. Tapi di waktu yang bersamaan mereka juga mengatakan bahwa oh, kita tidak bisa berjumpa dengan Allah sekarang. Kapan kita bisa ketemu? Oh, nanti, suatu hari nanti, kalau sudah mati. Doktrin ini benar-benar pembodohan dan penipuan publik yang dilakukan oleh agama. Doktrin yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha ada, tetapi bersamaan dengan itu dikatakan bahwa kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan saat ini sekarang.
Kapan bisa ketemu? Oh nanti kamu harus begini, begini, begini dulu. Terus nanti kalau sudah mati, setelah mati baru bisa ketemu Tuhan. Sesuai dengan topik kita kali ini, saya akan katakan ini adalah doktrin yang paling bodoh dan sesat yang diajarkan oleh agama-agama. Ya. When say that God is omnipresent, but they also say that you cannot meet God right now. You cannot meet God at the present. You cannot meet God at the moment. So, when can we meet God? Ya. Kapan kita bisa berjumpa dengan Allah? Mereka menjawab, oh, next time, in the future, later, after that. Lah, ya. Jadi katanya Tuhan maha hadir, maha ada. Tapi kita tidak bisa berjumpa sekarang. Kita akan ketemu nanti, sesudah mati, sesudah jadi mayat. Ini adalah doktrin yang paling jahat, paling bodoh, paling stupid yang diajarkan oleh agama-agama. Ya. Ketika saya mengatakan Allah maha hadir, God is omnipresent, artinya Allah selalu ada, tidak pernah tidak ada. Jadi mau ketemu Allah bukan nanti, bukan besok, tapi saat ini sekarang. Nah, sebagaimana sudah sering saya sampaikan di video-video yang terdahulu. Oke sahabat-sahabat, jadi Allah yang asli harus nyata, harus sungguhan. Dan Anda, kita semua bisa berjumpa dengan Allah saat ini, sekarang. Karena Allah benar-benar omnipresent, maha hadir. Ya, bukan nanti, bukan dulu di zaman para nabi, di zaman Yesus, di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Musa. Sekarang belum bisa lagi. Nanti kalau sudah mati baru bisa ketemu. Ini adalah fake doctrine. Doktrin yang membodohi umat manusia dari dogma agama. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Seperti biasa, jika sahabat-sahabat merasa video ini baik untuk dibagikan kepada sanak, family, andai, tolan, teman, sahabat, tetangga, silakan bagikan video ini. Oke? Saya tutup dengan salam Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, Alaihim Shalom, yang kemudian ditiru dalam bahasa Arab menjadi Alaikum Shalom. Oke? Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Bagi sahabat-sahabat yang berbahasa Dharma Hindu, Om Santi 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 Om Brahma Wisnu Maheswara, Kaulah kekuatan dunia.